Haleluya. Kamilah angkatan yang terpilih Tuhan, yang kejam. Mana kedatangan-Mu yang kedua Tuhan sudah hampir tiba. Karena kami tahu Tuhan, pohon ara sudah bertunas dan bangsa Israel sudah kembali ke tanah airnya sendiri. Haleluya. Itulah kitab suci Tuhan. Itulah Alkitab katakan. Haleluya. Kami tahu Tuhan dari pesan-Mu, malaikat yang ketujuh yang menyampaikan Tuhan suara-Mu, di mana kami Tuhan membaca, di mana kami Tuhan menerima dan melakukannya, sehingga posisi kami Tuhan Engkau tempatkan di tempat di mana Engkau sudah menyediakan Tuhan. Setiap tempat orang percaya Engkau sudah menyediakannya Bapa yang baik. Mana dulunya bangsa Israel di tanah Mesir, mereka di sana berdiam dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan setiap orang percaya kepada firman-Mu, mereka akan diselamatkan. Dan orang-orang yang melakukan firman-Mu, mereka diselamatkan. Dan mereka mau Tuhan menerima darah. Bagaimana bangsa Israel dulunya Tuhan, sehingga mereka mengoleskan darah di atas pintu mereka, atas ambang pintu, supaya tulah Tuhan tidak datang kepada mereka. Itulah tandanya Tuhan bahwa mereka mau menerima darah Yesus Kristus. Itu sebuah perlambang Bapak. Ya, kecaman ini setiap orang percaya di Dia, kecaman ketujuh zaman gereja, mereka mau Tuhan menerima darah. Dan Engkau Tuhan benar-benar mengoleskan darah-Mu kepada kami. Dan kami Tuhan mau menerima, supaya setiap orang Tuhan di Engkau lepaskan, supaya setiap orang Tuhan yang percaya, yang sejati Engkau lepaskan. Haleluya. Engkau sendiri yang membuka kandang itu Bapak yang, sehingga kami keluar daripada kandang itu, sebagaimana sapi Tuhan yang keluar dari kandang dan berjingkrak-jingkrak bersuka-cita, karena mereka lepas daripada tawanan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberikan sinar dan ancaman ini kepada kami, di mana sinar itu Tuhan yang sisa sedikit waktu lagi, karena ini adalah waktu terang senja. Haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami, karena ada alasan yang tersirat, yaitu karena nama kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan domba Allah seluruh belasan dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan mengajar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berkali Roh Kudus. Kepada orang-orang percaya yang mempertahankan dan memperjuangkan firman Tuhan. Haleluya. Mempertahankan bahwa firman adalah milik mempelai wanita. Firman adalah milik orang-orang percaya. Karena setiap ayat demi ayat, orang percaya selalu percaya kepada yang tertulis, yang dituliskan oleh para rasul dan nabi.
Haleluya. Itu ditempatkan dan dialamatkan bagi orang-orang percaya. Percaya artinya melakukan dan bertindak. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa dia kecaman ini banyak yang mendengar dan menerima, tetapi tidak mau bertindak, tidak mau melakukan. 3 adalah angka sempurna. Haleluya. Jadi harus komplit semuanya. Kalau tidak komplit, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Apapun pekerjaan, kalau memang tidak komplit sesuai dengan jigsaw puzzle, sesuai dengan gambarnya, maka si pemilik tersebut tidak akan puas, tidak pernah merasa puas karena tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Haleluya. Jadi Kristus sama seperti itu. Kalau dia mengingini sebuah bangunan yang sesuai dengan gambar yang ada di dalam pikiran Yesus, kalau itu tidak sesuai, maka dia akan menolak bangunan tersebut. Haleluya. Dan akan dirobohkan kembali dan akan diulang kembali. Seperti yang dikatakan, kalau seseorang mau menembak seekor burung dan sasarannya tidak pas daripada titiknya, ya, maka akan dimulai kembali. Jika melenceng sedikit dari titiknya, ya semakin jauh, pelurunya semakin jauh ya ke depan, maka jaraknya juga akan semakin melenceng dan jauh dari pada sasarannya. Haleluya. Itulah sebabnya diulangi kembali. Tetapi bagaimana dengan gereja di zaman Laodikia ini? Orang-orang yang sudah berorganisasi tidak mau mengulangi kembali, tidak mau kembali kepada kasih yang semula. Haleluya. Di mana firman yang murni yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh Kristus, ada yang diajarkan oleh Petrus, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga pengajaran Petrus ya harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Pengajaran Rasul Paulus harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk supaya dosa diampuni. Haleluya. Supaya dosa diampuni dan akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah pembaptisan yang sesungguhnya. Sekalipun Yesus mengatakan kepada Petrus, pergilah beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa Petrus tidak melakukan hal seperti itu? Dan tidak pernah Petrus membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena pewahyuan langsung datang kepada Petrus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya dia membaptis dalam nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus membaptis dalam nama Yesus Kristus. Filipus juga melakukan hal yang sama. Haleluya. Jadi pewahyuan datang kepada orang-orang percaya, datang kepada Nabi. Malaikat 4, 5 dan 6. Haleluya. Melakukan hal yang sama. Karena firman itu tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa dirubah-rubah. Karena rencana Allah sebelum ada tulisan dalam Alkitab, semuanya harus tercantum di sini. Menyangkut satu dengan yang lain. Menyatu. Tidak pernah bisa dipisah-pisahkan. Semuanya sempurna. Dari hukum Taurat itu adalah perlambang, ya, bayangan, sehingga nyatanya tampil di perjanjian baru. Haleluya, glory. Itulah sebabnya di akhir zaman ini kita tahu bahwa Nabi ya yang diutus Tuhan sesuai dengan Malaikat 4, 5 dan 6, Wahyu 10 ayat 1 sampai 7, untuk membawakan pesan kepada umat, ya, kepada umat, kepada bangsa, kepada dunia ini.
supaya orang kembali kepada firman yang sesungguhnya, yang sempurna, supaya mereka bisa diselamatkan karena sudah begitu jauh meninggalkan firman tersebut dan jauh daripada posisi yang sudah diberikan Tuhan kepada umatnya. Haleluya. Jadi ini adalah ditempatkan bagi mempelai wanita bangsa kami. Haleluya. Karena kita tahu bagaimana bangsa Israel, mereka dibutakan hanya untuk sengaja supaya kita mendapatkan kasih Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan keselamatan. Haleluya. Baik, kita sudah membahas bagaimana tentang materai, materai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kita akan membahas materai kelima. Sebagaimana kita kemarin sudah membahas materai yang kelima, dan kita akan sambungkan kembali. Ya, apakah materai kelima ini? Siapakah jiwa-jiwa yang sedang berada di bawah mezbah? Haleluya. Jadi kita akan mengetahui sesungguhnya materai tersebut. Kalau kita tidak mengerti materai, berarti kita tidak tahu apakah kita sudah dimateraikan atau tidak. Tetapi karena kita sudah tahu materai, ya, jelas kita sudah dimateraikan Tuhan. Haleluya. Siap akan menantikan pengangkatan. Haleluya. Baik, mari kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Wahyu 6 ayat 9-11. Haleluya. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Haleluya, yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Haleluya, dikatakan di sini, ya, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Berarti ada saudara-saudara mereka yang harus menyusul, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Siapakah sebenarnya yang harus dibunuh ini? Yang harus sama seperti mereka. Itulah sebabnya yang tertulis di kitab Wahyu, apabila dia sudah ditentukan ditawan, dia akan ditawan. Apabila dia sudah ditentukan untuk dibunuh oleh pedang, dia akan dibunuh oleh pedang. Haleluya. Baik. Kita melihat ayat-ayat firman bagaimana yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi mereka benar-benar ada di bawah mezbah. Sebab mereka, ya, pada saat ini materai kelima dibuka. Gereja telah naik. Ya, gereja telah naik. Jadi kadang-kadang mungkin jiwa-jiwa yang ada pada gereja mula-mula, ya, kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti apakah sebenarnya jiwa-jiwa yang ada pada gereja mula-mula. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Jadi mereka tidak mungkin jiwa-jiwa, mereka akan ada jiwa-jiwa para martir yang benar dan orang-orang benar tahu gereja mempelai wanita sudah benar-benar diangkat. Jadi mereka tidak akan berada di bawah mezbah. Kenapa?
karena mempelai wanita tidak pernah menuntut balas. Haleluya. Mempelai wanita tidak pernah menuntut balas dan tidak akan menuntut balas. Haleluya. Jadi mereka tidak akan berada di bawah mesbah. Mereka akan berada di dalam kemuliaan bersama-sama dengan mempelai wanita. Jadi sebab mereka masuk ke dalam pengangkatan di Wahyu pasal 4. Mereka sudah diangkat. Haleluya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu pertanyaan. Nah, jikalau begitu siapakah jiwa-jiwa ini? Haleluya. Siapakah mereka kalau begitu? Jika mereka bukan gereja mula-mula. Haleluya. Jadi ini adalah Israel yang akan diselamatkan sebagai sebuah bangsa. Mereka semua yang ditentukan. Itu adalah Israel. Itu adalah Israel itu sendiri. Haleluya. Mari kita lihat di kitab Roma 11 ayat 25 sampai 26. Di kitab Roma. Apa yang dikatakan di sana? Sebab saudara-saudara, supaya kamu tidak menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini yang dimaksud. Kebutaan pada sebagian dari Israel telah terjadi, sehingga genap jumlah dari bangsa-bangsa kafir yang telah masuk. Haleluya. Hingga genap jumlah dari bangsa-bangsa kafir yang telah masuk. Haleluya. Sebagian dari Israel telah terjadi. Supaya genap mempelai wanita masuk kepada kemuliaan Allah. Jadi mempelai wanita bangsa kafir yang terakhir dibawa masuk bagi mempelai wanita. Jadi kebutaan yang datang kepada Israel adalah untuk maksud tersebut. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang seorang pembebas dan ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kita sudah membahas ke-70 minggu Daniel. Haleluya. Nah, mereka adalah Israel yang berada di bawah mesbah ini. Israel dibutakan untuk maksud itu juga agar kita diselamatkan bangsa kafir. Haleluya. Jadi siapakah yang membutakan mereka? Adalah Allah. Allah yang membutakan anak-anaknya sendiri. Haleluya. Jadi sebagaimana Yesus Kristus yang di kayu salib. Jadi tidak heran Yesus berdiri di kayu salib dan mereka orang-orang Yahudi berteriak-teriak menuntut darahnya itu. Anaknya sendiri. Dan ia adalah kitab suci. Dia adalah firman itu sendiri. Haleluya. Dan mengetahui bahwa orang-orang itu akan bersukacita menerima dia. Dan itulah alasannya dia membutakan mereka supaya mereka tidak akan mengenali dia. Dia datang dengan cara yang begitu sederhana dan membutakan mereka akan hal itu sehingga mereka tidak mau menerimanya. Haleluya. Kitab suci berkata bahwa mereka akan berbuat begitu. Dan dia membutakan. Yesus sangat mengasihi mereka sebagaimana dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Paulus berkata bahwa mereka dibutakan untuk suatu maksud bagi kita, bagi bangsa kafir mempelai wanita. Haleluya. Jadi kita memperhatikan hal ini dengan kepada mereka diberikan selai jubah. Mereka dulu tidak memilikinya. Kepada mereka diberikan selai jubah putih.
mereka masing-masing. Haleluya. Jadi orang-orang kudus saat ini sudah memiliki jubah putih yang sama. Jadi mereka mendapatkan di situ. Haleluya. Haleluya. Jadi itu adalah ya sebuah pelambang yang indah di dalam diri Yusuf. Kita sudah mempelajari bagaimana kenapa disebutkan bahwa Yusuf itu adalah sebuah pelambang Yesus Kristus. Dia adalah pelambang Yesus Kristus. Haleluya. Yusuf, manusia roh Raja Wali itu. Kita sudah membahas bagaimana tentang penjaga-penjaga. Haleluya. Bahwa dari Yusuf adalah penjaga ya. Dan dia adalah disebut Raja Wali. Binatang tersebut. Jadi dia dilahirkan di antara saudara-saudaranya sama seperti gereja yang sejati yang berada di antara yang lainnya. Dan dia dapat mengartikan mimpi-mimpi dan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan mereka yang lain membenci dia. Bapaknya mengasihinya. Haleluya. Kemudian dia diusir oleh saudara-saudaranya. Bukan oleh bapaknya. Ya, bukan oleh bapaknya dia diusir. Tetapi karena saudara-saudaranya. Diusir oleh saudara-saudaranya dan dijual seharga kira-kira 30 sikel perak. Dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur kosong dan dikira dia sudah mati. Tetapi suatu saat dia diangkat. Bukan suatu saat, pada waktu itu ya, dia diangkat dan duduk di sebelah kanan Firaun. Kita tahu bahwa dia sudah dijual ya 30 sikel perak. Dan karena dia diusir oleh saudara-saudaranya, dia diberikan seorang mempelai dari bangsa Kabir. Haleluya. Siapakah nama istri Yusuf? Kalau nggak salah, Asnat ya. Asnat, dia adalah istrinya. Yang melahirkan Efraim dan juga Manasye. Haleluya. Jadi bukan dari kaumnya sendiri. Bukan dari kaumnya sendiri untuk menjadi istrinya, untuk menjadi mempelai wanitanya. Tetapi dari bangsa Kabir. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Jadi selama dia di sana, dia memperkenalkan Efraim dan Manasye yang ditambahkan ke dalam Israel. Ketika Israel memberkati mereka dengan menyilangkan tangannya, Israel, kita ingat bahwa Israel adalah ya Yakub. Bukan Israel, tetapi ketika dia bernama Yakub, Allah menggantikan dia menjadi Israel. Ketika Israel memberkati mereka dengan menyilangkan tangannya dari yang muda ke yang tua untuk menyilangkan berkat-berkat dari bangsa Yahudi kembali atau dari bangsa Yahudi kepada bangsa Kabir. Haleluya. Itulah pengertian tangannya ketika dia memberkati Manasye dan Efraim, menyilangkan tangannya. Haleluya. Jadi itu adalah perlambang salib. Menyilangkan tangannya kepada anak yang bungsu, yang adalah gereja yang bungsu yang akan masuk. Haleluya. Jadi ibu gereja itu berdiri dalam matahari. Kita ingat. Haleluya. Ia melahirkan bayi ini. Kita perhatikan untuk mendapatkan dia. Israel menyilangkan tangannya di dalam perlambang itu. Haleluya. Jadi anak-anak mereka yang sama yang berasal dari seorang ibu dari bangsa Kabir. Mempelai wanita Israel kembali ke sana menyeberang dari ortodok kuno ke cara Kristen oleh Roh Kudus yang telah menyilangkan tangan Israel. Haleluya. Jadi Yakub berkata, Israel berkata, Allah telah menyilangkan tanganku.
Dia tidak ada urusan dengan menyilangkan tangannya, tetapi Allah yang menyilangkan tangannya. Supaya berkat beralih kepada bangsa kafir. Tetapi ketika tiba saatnya nanti, tangannya akan kembali. Dia akan kembali kepada bangsa Israel. Yusuf akan kembali kepada saudara-saudaranya, sekalipun dia dijual, sekalipun Yesus Kristus disalibkan. Tetapi dengan firman Tuhan berkata, Bapa, ampun dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi kita perhatikan pada waktu Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, bangsanya sendiri mengambil seorang mempelai dari bangsa kafir. Haleluya. Mengambil seorang mempelai dari bangsa kafir. Jadi sama seperti yang Yesus lakukan. Ditolak oleh orang-orang Yahudi, mengambil seorang mempelai bangsa kafir. Haleluya. Jadi kita lihat di Kisah Rasul 15. Ya, Kisah Rasul 13 dikatakan di sini, dan setelah mereka selesai berbicara, Yakobus menjawab. Haleluya. Yakobus menjawab. Dan setelah mereka selesai berbicara, Yakobus menjawab berkata, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku, Simon Petrus telah menyatakan bahwa Allah sejak semula telah melawat bangsa-bangsa kafir untuk mengambil dari mereka suatu umat bagi umatnya. Haleluya. Glory. Jadi gerejanya atau mempelai dari bangsa-bangsa kafir itu adalah kitab suci yang digambarkan persis seperti Yusuf. Haleluya. Haleluya. Jadi kita perhatikan jiwa-jiwa di bawah mezbah ini, jiwa-jiwa yang di bawah mezbah, mengapa mereka dibunuh sebagai martir oleh orang-orang berdosa seperti dibunuh oleh orang-orang berdosa seperti Elkam. Mereka tetap bertahan, jutaan dari antara mereka tetapi mereka adalah sisa orang-orang Yahudi. Mereka dibunuh oleh karena firman Allah, bukan karena kesaksian Kristus, karena mereka menolak Kristus. Haleluya. Jadi mereka bukan karena dibunuh, bukan karena oleh kesaksian Kristus. Karena mereka tetap mempertahankan hukum Taurat. Haleluya. Jadi juga para martir gereja adalah demi firman, juga para martir gereja adalah demi firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Tetapi mereka ini tidak memiliki kesaksian Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang